Halo sobat, halo guys, kita sekarang berada di Sanur Bali. Nah, kita mau mereview Nama saya Inengah Sukrato, umur sekarang 52 tahun. Saya di dunia konstruksi mungkin sudah 30 tahun ya kurang lebih ya, karena saya tamat STM dulu, kalau sekarang kan SMK, dulu STM bangunan air, itu saya tamat tahun 89. Cuman 2 tahun dapat kerja di garmen, karena dulu belum dapat di kontraktor. 91 baru masuk di kontraktor, 91 sampai sekarang, berarti kurang lebih ya 30 tahun ya di kontraktor. Terjun di konstruksi bangunan sih memang karena kan dari awal kita sekolah di STM kan, STM jurusan bangunan air. Kemudian cita-cita kan memang kerja di kontraktor, di perusahaan kontraktor atau konsultan dulu ya. Tahun 91 itu memang seperti yang diinginkan, itu kan udah kerja di kontraktor swasta yang khusus mengerjakan villa. Kita di sana sampai mungkin ada 16-17 tahun. Di situ kita dapat kesempatan untuk mencari pengalaman, kemudian menerapkan ilmu yang kita dapat di sekolah kan seperti itu. Jadinya di situ dah awalnya kenapa saya di kontraktor ya. Bergabung dengan Rasita Karya kurang lebih tahun 2008. Dari 91 sampai 2007 saya di perusahaan kontraktor swasta juga ya. Tak bilang tadi mengerjakan villa di Bali, juga pernah di luar Bali ada. Kemudian karena ingin belajar berdikari, kemudian ingin sendiri punya mengambil suatu pekerjaan, kita resign dari perusahaan swasta, kontraktor swasta yang kemarin itu. Kita resign tahun 2007, kemudian 2008 kurang lebih kita gabung dengan Pak Made Dwija. Kebetulan beliau kan waktu itu baru tamat atau udah tamat 2 tahun 3 tahun sebelumnya. Beliau mendirikan developer, dulu awalnya bukan Rasita, dulu awalnya Pitrupian Property. Di situ Pak Made Dwija kan beli tanah 1 kapling, kemudian kita bangun sama Pak Made. Saya bergabung di sana, dijual rumah, kemudian beberapa tahun Pitrupian itu berubah ke desain, konsultan desain, namanya Agora Design. Di situ setelah kita gabung, baru tahun kemarin, berapa tahun ini, 2 tahun 3 tahun, baru dibikin Rasita Karya. Rasita Karya itu jadi Agora itu biar khusus mengambil desain, arsitek desainnya, kemudian Rasita khusus mengambil konstruksinya, mengambil bangunannya. Kemudian saya diajak sama Pak Made gabung di Rasita Karya. Jadi kalau di Rasitanya mungkin baru 3 tahun atau berapa tahun, tapi di Agoranya udah bareng Pak Made Dwija mungkin ada 13 atau 14 tahun lagi. Sama Pak Made Dwija, baik di Pitrupian, Agora Design dan Rasita, mungkin sampai saat ini baru
20-an proyek mungkin ya, mulai dari Ubud, Batu Bulan, kemudian seputaran Denpasar, Kargo, terus daerah barat ada Tumbak Bayu, Batu Bolong, terus daerah Berawok, di Tenget, kemudian ke selatan di Badung, Kota Pasiaan, Kota Dalam, dan sampai ke daerah bukit ya, Ungasan, Jimbaran, Purgading. Nah, mungkin ada 20-an proyek kayaknya. Sebenarnya sih hampir semua berkesan ya, karena kita di masing-masing tempat kan beda lokasi, beda klien, beda owner kan, masing-masing punya kesan tuh. Tapi yang paling gini kan yang di VB Villa Ungasan tuh, karena selain lahannya luas, juga lokasinya yang curam, kalau di arsitek dibilang split level. Nah, itu lumayan besar proyeknya. Kita juga mengerjakan tahun lebih, dan ownernya juga lumayan teliti sekali. Jadi kita harus benar-benar fokus di sana, harus fokus. Kemudian ya hasilnya juga ya Astunggara, hasilnya beliau juga seneng, kita juga udah oke, dari gambar juga oke. Itu yang paling berkesan sebenarnya di VB Villa Ungasan. Kalau kesah atau suka duka di bangunan sih sebenarnya pasti ada ya, karena kita namanya perjalanan kita dalam bekerja itu ya. Kalau sukanya itu ya mungkin karena proyek kita pindah lokasi itu, kita jadinya tahu banyak tempat, termasuk di luar Bali. Kita kan kadang tahu juga tidak di Denpasar aja, di luar Denpasar juga. Nah, itu sukanya. Kemudian dengan klien yang berbeda-beda, kita tahu jadinya kan tipe-tipe klien itu. Banyak juga yang sukanya itu kan kita banyak punya teman di setiap masing-masing lokasi itu, di setiap tempat yang kita dapat proyek itu, kita bergaul dengan masyarakat di sana itu kan. Kemudian selesai proyek kan kita lewat, jadinya masih kita punya teman di sana, itu kan sukanya. Kalau dukanya ya mungkin namanya kerjaan pasti ada komplainnya, komplainannya di situ biasanya dukanya. Cuman bukan duka sih sebenarnya, itu tanggung jawab atau tantangan atau tugas dari kita, kewajiban dari kita sebenarnya. Itu dukanya itu apapun yang dikomplain dari klien tuh harus kita selesaikan, walaupun tidak bisa langsung sekarang kan. Misalnya kita perlu waktu untuk retensi nyervisnya, itu air airnya perlu waktu. Nah, di situ bukan duka tapi ya sebuah tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab saya jadinya sebagai pengawas, sebagai yang bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan di lapangan. Itu sebenarnya tugasnya saya sebenarnya di lapangan, sebagai penanggung jawab dari konstruksi dari proyek itu dan sebagai pengawasnya langsung. Pentingnya arsitek dan kontraktor bagi masyarakat itu sebenarnya sangat penting sebenarnya, karena kan tidak semua masyarakat bisa bikin gambar kan. Dia pengen rumah seperti ini atau seperti itu, dia mewujudkan ke gambar itu kan dia perlu arsitek. Nah, di situ juga itu penting sekali untuk arsitek, karena kalau tanpa arsitek, tanpa gambar, nanti bangunannya seperti apa jadinya kan gitu. Dia tidak punya bayangan. Nah, kalau udah ada gambar, nah, pasti dia punya seperti itu nanti jadi rumahnya. Di situ pentingnya arsitek. Kalau kontraktor, pentingnya kayak penjelasan tadi, bagi klien yang sibuk, tidak, walaupun tidak sibuk tapi dia tidak bisa memanage atau mengontrol, mengawasi atau melaksanakan pembangunan itu, dia penting sekali dia ke kontraktor kan, biar tidak nanti jauh dari RAB. Karena dengan kontraktor kan ya penjelasan tadi, gambar ada, RAB ada, kemudian sudah pasti itu ada kontrak kerjanya, ada waktunya berapa bulan selesai. Di situ pentingnya bagi klien untuk menggunakan kontraktor. Tip untuk masyarakat untuk memilih arsitek ataupun kontraktor itu kan, masyarakat itu harus tahu arsitek itu pertama dari hasil karyanya, dari gambar-gambarnya itu harus tahu. Kemudian dari gininya juga kan, dari namanya juga
apa arsitek itu, kemudian kan bisa dicari dia seberapa banyak udah yang dihasilkan, kemudian bagaimana bentuk-bentuk desainnya dari arsitek itu. Nah itu tipe untuk mencari arsitek. Kalau untuk mencari kontraktor kan jelas dilihat hasilnya kan, seperti itu, dilihat hasilnya yang sudah pernah dikerjakan dari kontraktor itu. Bisa dilihat ke lapangan, ada yang baru dikerjakan seperti apa mutunya, kemudian ada yang sudah selesai seperti apa kualitasnya kan, seperti itu. Kemudian bisa ditanyakan kepada klien-klien yang sudah dibuatkan rumah dari kontraktor itu, bagaimana sepak terjang dan perjalanan dari kontraktor yang mengerjakan itu. Nah itu tip untuk mencari arsitek dan kontraktor. Pasti hasilnya yang dilihatnya, pasti hasilnya apakah desainnya seperti apa, senang nggak dia klien itu dengan desain arsitek itu. Kemudian kalau dari kontraktor, bagaimana rapi dan atau tanggung jawab dari kontraktor yang mengerjakan suatu proyek. Ada gininya itu, contoh-contohnya kan ada. Saya Nengah Sukrato, saya cuma tamat STM, saya gabung di Rasita Karya, kontraktor yang bergerak di jasa konstruksi bangunan.